Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam jumpa kembali bersama Ustazah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1 sub tema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Sebelumnya Ustazah akan memberikan apa yang akan Ustazah sampaikan. Yang pertama yaitu tentang kalimat ajakan. Yang kedua, gerakan. Yang ketiga, pengamalan sila kedua dan pertama. Selanjutnya tentang matematika. Nah, sekarang kalian lihat, sebelum kalian bermain dengan teman, tentunya kalian akan mengajak teman kalian untuk bermain di suatu lapangan. Nah, sekarang bagaimana cara mengajak teman kita agar teman kita itu tidak tersinggung dengan ucapan kita? Marilah kita lihat apa kalimat ajakan itu. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri dari kalimat ajakan itu yang pertama, dengan menggunakan kata yuk, mari, atau ayo. Lihat contoh berikut ini. Kalimat ajakan yang pertama yaitu contohnya, Made, ayo kita bermain sepak bola di lapangan. Yang kedua, Nia, yuk kita masuk ke kelas. Yang ketiga, Sinta, mari kita makan di kantin. Nah, itulah contoh beberapa kalimat ajakan. Untuk selanjutnya, tugas kalian mencari atau melihat suatu teks percakapan berikut ini. Yang pertama yaitu percakapan antara Edo dan Doni. Edo, mari kita bermain sepak bola, Don. Doni menjawab, baik Do, pasti menyenangkan sekali. Nah, sekarang untuk berikutnya Edo bertanya, yuk kita bermain sepak bola di lapangan. Perintah dari Ustazah untuk tugas kalian di rumah, tuliskan kalimat ajakan yang terdapat dalam percakapan di atas. Tadi sudah diterangkan oleh Ustazah bahwa ciri-ciri kalimat ajakan tadi ada 3, yaitu berupa mari, yuk, dan ayo. Sudah dimengerti anak-anak? Kalau sudah, maka kita lihat bahwa dalam bermain itu tentunya ada suatu gerakan. Nah, di sini nanti Ustazah akan menerangkan ada 2 gerakan, yaitu gerakan non-lokomotor dan gerakan lokomotor. Tapi sebelumnya kalian harus tahu apa gerakan itu. Gerakan adalah perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya yaitu gerakan kepala. Yang kedua, gerakan tangan. Yang ketiga, gerakan kaki. Dari ketiga contoh di atas itu merupakan gerakan yang tidak berpindah tempat. Paham anak-anak? Jadi gerakan tersebut itu gerakan yang tidak berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, cukup di tempat saja. Jadi kesimpulannya adalah gerakan di tempat itu disebut juga gerakan non-lokomotor, gerakan yang tidak berpindah tempat atau gerakan di tempat. Sekarang perintah dari Ustazah atau tugas di rumah untuk kalian, apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor non-lokomotor itu? Baiklah anak-anak, di samping gerak non-lokomotor kita akan belajar gerak berpindah tempat. Nah, sekarang kalian lihat apa saja gerak yang berpindah tempat. Yang pertama yaitu gerakan mengikuti lingkaran.
Tentunya kalian pernah bermain seperti ini. Gerakannya selalu berpindah-pindah. Yang kedua yaitu gerakan lari pendek. Gerakan yang selalu kakinya berpindah-pindah, tidak di tempat. Contoh yang ketiga yaitu gerakan lari panjang. Kalian tentunya sudah pernah melakukan hal seperti ini, bukan? Sekarang yang selanjutnya yaitu gerak melompat, yaitu melewati berupa ban. Kalian juga pernah belajar seperti ini, bukan? Sepertinya kalian senang sekali bermain seperti ini. Dari contoh tersebut, ketiga contoh tersebut, yaitu gerakan tersebut adalah gerakan yang berpindah tempat atau disebut juga dengan lokomotor. Paham anak-anak? Tugas kalian di rumah untuk gerakan lokomotor yaitu apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor dan sebutkan contohnya. Bisa dimengerti? Sekarang untuk berikutnya, setelah kita bermain tentunya kita juga akan mengerjakan sesuatu yaitu jangan lupa dengan waktu. Contohnya dalam pengamalan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol gambar bintang. Untuk berikutnya contoh dari pengamalan sila pertama yaitu tidak lupa waktu beribadah saat bermain. Yang kedua, contoh yang kedua, tidak mengganggu teman yang beribadah. Contoh yang selanjutnya, memberikan kesempatan teman kita untuk beribadah. Pengamalan sila yang pertama, cirinya bahwa untuk melakukan sesuatu, melakukan ibadah atau yang berhubungan dengan ibadah itu merupakan sila pertama. Baik itu mau beribadah, baik itu menghormati teman kita yang sedang beribadah selain agama Islam, atau mengucapkan selamat untuk teman kita yang sedang merayakan hari raya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan untuk tugas kalian di rumah yaitu satu, menyebutkan bunyi sila yang pertama. Yang kedua, menyebutkan pengamalan sila yang pertama. Untuk selanjutnya, sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya berupa rantai. Dari contoh pengalaman sila kedua yaitu satu, menolong teman yang jatuh. Yang kedua, bermain dengan siapa saja. Yang ketiga, bermain dengan adil. Dari contoh ketiga tersebut merupakan sila kedua. Nah, sekarang kalian lihat bahwa untuk pengamalan sila kedua itu kalian harus kalian cirinya untuk pengamalan sila kedua, cirinya yaitu kita saling membantu dengan teman atau menolong sesama teman. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan warna kulit, dan selalu bermain dengan adil. Untuk selanjutnya, tugas kalian di rumah untuk pengalaman sila kedua yaitu sebutkan 3 contoh dari sila kedua, atau Ustazah simpulkan tugas kalian untuk di rumah yaitu menyebutkan sila pertama dan kedua beserta simbolnya. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap dari sila pertama dan kedua. Nah, dari tugas tadi
Tolong perhatikan, kalian seandainya tidak bisa, nanti japri ke gurunya masing-masing ya. Untuk selanjutnya yaitu bilangan cacah. Nah, sekarang bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Sekarang bilangan yang tidak negatif itu seperti apa? Contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya, ditambah jangan lupa bilangan 0. Bilangan cacah selanjutnya tidak bertanda negatif. Contoh bilangan cacah yang negatif itu kurang dari 3, kurang 3, kurang 2, kurang 3. Untuk 0, 1, dan 2 itu merupakan bilangan positif, bilangan asli. Selanjutnya kita lihat pada layar berikut ini, bilangan cacah itu dapat kita bandingkan besaran bilangan tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, bandingkan angka ratusannya. Yang kedua, jika angka ratusannya masih sama, maka bandingkan angka puluhannya. Dan yang ketiga, jika angka puluhannya masih sama, bandingkan angka satuannya. Nah, sekarang contoh berikutnya untuk bilangan cacah yang sudah ada angkanya, yaitu 274 dan 239. Perhatikan angka bilangan 2. Angka bilangan 2 itu menempati angka ratusan. Jadi di sebelahnya angka 2 itu sama. Maka bilangan tersebut adalah sama. Yang kedua yaitu bilangan puluhan. Mana? 7 dan 3. Beda. Antara 7 dan 3 itu besarnya yang mana? Yaitu angka 7. Sedangkan bilangan 4 dan 9 itu adalah bilangan ratusan. Jadi dapat kita simpulkan karena angka puluhannya beda, yaitu antara 70 dan 30, maka bilangan yang lebih besar adalah 274. Jadi tandanya seperti ini. Perhatikan berikutnya. Cara membaca tanda berikut ini. Yang pertama, tanda sama dengan. Itu dibaca sama banyak atau sama dengan. Yang kedua, tanda kurang dari, lebih dari, itu dibaca lebih dari atau lebih besar. Tanda yang berikutnya itu dibaca lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat berikutnya tugas untuk kalian di rumah, yaitu 1. Tentukan bilangan berikut ini dengan menulis kata yang sama banyak, lebih sedikit, atau lebih banyak. Mudah bukan? Tolong perhatikan, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, kalian harus tetap bersemangat belajar di rumah. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila kalian kurang paham, maka kalian bisa menjapri ke gurunya kalian masing-masing. Selamat belajar dan sukses selalu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.